good morning. Masih bersama saya Iqbal Kurniadi dan rekan saya Daniar Ahri tentunya. Dan ini bicara tentang usaha begitu yang cukup kreatif. Ini ada sebuah acara talk show anak muda yang dikemas dengan konsep yang cukup berbeda akan kembali digelar di Jakarta. Ya, tidak hanya konsep acaranya yang dikemas berbeda, pengisi acaranya pun dikenal dekat di kalangan anak muda. Yap. Nah, seperti kita berdua ini, ada sosok Putri Tanjung, pendiri kreatifpreneur, event creator, tidak bisa dilepaskan juga dari ajang bergengsi ini. Kita coba lihat informasinya. Di balik suara emasnya, Tulus ternyata menyimpan keahlian lainnya. Penyandang predikat penyanyi pria terbaik versi AMI Award ini juga dinobatkan sebagai public figure dengan kesan positif di media sosial. Bahkan, Tulus juga dikenal sebagai seorang wirausaha muda. Demikian juga dengan Christian Sugiono. Pria berusia 35 tahun ini juga aktif di dunia wirausaha sebagai co-founder dan CEO MBDC Media, juga founder Setipe.com. Menjalankan dua profesi sekaligus sebagai artis dan juga entrepreneur dianggap menjadi tantangan tersendiri baginya. Masih ada juga Leonika Sari, gadis berusia 22 tahun yang menjadi penemu aplikasi khusus bagi pendonor darah. Aplikasi bernama V-Blood ini berisi informasi seputar donor darah yang bisa diakses dengan mudah bagi pengguna Android. Akan hadir Ferry Unardi, pendiri Traveloka, Nilam Sari yang sukses dengan kebab Baba Raffi, dan sederet pelaku usaha lainnya yang nantinya akan berbagi pengalaman sebagai wirausahawan muda di ajang talk show Creativepreneur Corner. Creativepreneur Corner 2017 merupakan acara tahunan yang tahun ini dilakukan untuk keempat kalinya. Digagas oleh Putri Indah Sari Tanjung atau dikenal dengan Putri Tanjung, anak sulung dari pemilik CT Corp yang berafiliasi dengan CNN Indonesia. Memulai usaha dari nol menjadikan Putri Tanjung semakin yakin bahwa setiap anak muda punya kesempatan untuk meraih masa depan gemilang. Talk show yang dikemas berbeda ini nantinya akan menargetkan 1.700 peserta untuk datang ke Senayan City pada 4 Februari 2017 mendatang. Peserta bisa berbagi pengalaman sekaligus berdialog dengan para wirausahawan muda mulai dari jam 10 pagi hingga jam 18 sore. Anda juga bisa bergabung untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda di masa mendatang dengan berbekal kreativitas dan juga kesungguhan dalam Creativepreneur 2017. Ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, ajang Creativepreneur Corner kembali digelar tahun ini. Lalu sebenarnya apa sih bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, kini sudah hadir di studio CNN Indonesia, pendiri Creativepreneur Event Creator, Putri Tanjung, dan juga salah satu narasumber Creative Corner, yakni Tulus. Langsung saja kita sapa ya. Iya, siapa tak kenal Tulus ya, penyanyi tapi juga usaha, itu yang mesti kita cari tahu kan. Tapi pun sebelum kita ngobrol-ngobrol soal usahanya apa sih gitu ya, ini kan Creative Corner berarti udah yang tiga kali. Nah, untuk tahun ini apa untuk Creativepreneur Corner? Sebenarnya Creativepreneur Corner itu adalah acara ultimate talk show experience ya, yang belum tahu. Jadi sebenarnya kita mengundang beberapa pengusaha yang lagi tren atau butuh exposure dan yang susah diundang, kita undang untuk menginspirasi anak muda lainnya. Tapi kita kemas dengan yang menyenangkan gitu. Jadi nggak cuma menginspirasi tapi entertaining at the same time gitu. Nah, yang tahun ini kita banyak ada digital medianya. Jadi audiens bisa berinteraksi dengan digital media yang kita ada. Kita ada Kinect, ada VR, jadi seru banget. Terus yang berbeda adalah tahun ini narasumbernya lebih banyak, ada 11 orang gitu. Dengan siapa aja tuh? Tadi kan ada Nilam Sari juga. Ada Tulus juga ada Tulus, ada Bu Risma, ada John Riyadi, ada Christian Sugiono, ada Belva, ada Timi, banyak banget. Ada tapi ini tetap menjaringnya untuk anak-anak muda atau siapapun? Anak-anak muda ada berjiwa muda. Orang-orang yang berjiwa muda. Jadi intinya tuh menggerakkan anak-anak muda supaya mereka mau berbisnis. Betul, menjadi entrepreneur dan yang innovator. Kalau untuk tahun-tahun ini, misalkan Tulus berarti udah dari tahun kapan nih memulai usaha? Kalau saya sendiri sebenarnya mulai usahanya itu awalnya saya nggak berpikir ini usaha. Yang saya lakukan cuman membangun mimpi aja dari 2011 sampai sekarang. Cuman belakangan pas udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Creativepreneur, saya baru menyadari kalau ternyata yang saya lakukan ini adalah sebuah bentuk usaha gitu, sebuah bentuk wirausaha, dan saya baru tersadar mungkin ini bisa kalau saya bagi apa yang saya lakukan, mudah-mudahan bisa kasih inspirasi juga buat teman-teman gitu. Nambah penghasilan ya berarti kan? Ya, iya dong. tapi kalau Putri sendiri alasan untuk memilih Tulus sebagai salah satu dari pengisi acara di Creative
Corner. Yap, itu apa alasan sebenarnya? Oke, sebenarnya kita udah melakukan survei juga ya. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang pengen melihat Tulus menjadi narasumber karena kan kita pengen mengangkat spirit independennya. Jadi bukan hanya terkenal sebagai public figure dan musisi, tapi juga sebagai entrepreneur. Karena banyak banget sekarang musisi yang pingin independen. Gitu gimana sih cara yang bikin music label dan segala macam. Kayak Tulus bisa sharing banyak hal dan menginspirasi banyak orang. Tapi sebelumnya memang sudah pernah kerjasama juga ya kalau nggak saya tidak salah. Udah. Kita baru aja bikin konser kecil gitu kemarin di San Francisco dan obrolan kita sebenarnya start dari situ ya. Iya. Jadi kita baru Uti dan teman-temannya baru menyadarkan saya kalau ternyata saya ini ada sesuatu loh, saya ini bikin usaha loh ternyata gitu. Mumpung ada Tulus di sini gitu kan. Kayak banyak gitu anak-anak muda yang mungkin lebih dekatnya dengan urusan musik. Yang mereka mau mulai tuh takut atau mau mulai itu mereka yang nggak punya basic untuk itu atau nggak punya rekanan kerja sama. Nah itu gimana Tulus? Pertanyaannya agak sedikit terlalu kompleks untuk saya jawab sih. Cuman intinya adalah aja gitu. intinya kalau misalnya benar-benar merasa punya bakat, jangan pernah menunggu waktu terlalu lama, mulai dan bentuk tim sih. Gitu. Timnya teman-teman deket aja juga. Bisa mulai dari teman-teman dekat dan yang lainnya akan kompleks sekali yang bakal dijalani, cuman bisa kalau kita punya tim. Nah ini salah satu pertanyaan anak muda saat ini biasanya. Sebagai wakil anak muda. Wakil anak muda, terima kasih, baru 17 tahun kok. Jadi biasanya kan mereka 17 tahun yang lalu. Jangan dong. Jadi memang mereka selalu berpikiran gimana sih caranya gitu untuk menjadi seorang pengusaha muda yang cukup kreatif begitu. Otomatis kalau saya tidak salah Uti mulai terjun pada umur 15 tahun ya, itu berarti SMP kelas 3 kalau saya tidak salah. Nah itu apa sih apa yang menjadi trigger gitu bagi Putri sendiri? Karena bagi saya sendiri waktu saya zaman SMP masih main-main ya di situ. Belum kepikiran masih ya? pacaran-pacaran begitu. Jadi curhat. Kalau masalah pacar tuh panjang dia. Gimana tuh? Kalau saya sendiri sih mulai dari SMP, mungkin karena pressure ya, tekanan dari banyak orang gitu. Karena wah ini anaknya seorang pengusaha sukses, jadi kasarnya kayak bisa apa sih sebenarnya gitu. Jadi pengen membuktikan ke banyak orang bahwa saya bisa loh berdiri dengan kaki saya sendiri gitu. Dan akhirnya karena pertama terjun ngurusin event sekolah, bikin event-event di sekolah. Kok seru ya gitu. Akhirnya dari situ coba deh bikin event organizer, walaupun sok tahu aja nggak tahu sebenarnya event organizer tuh ngapain sih kerjaannya. Cuma awalnya dari kemauan dan niat yang baik dan ada trigger yang lebih adalah pingin menunjukkan ke orang banyak bahwa saya bisa, menunjukkan ke orang tua juga, dan yang pasti saya pingin membuat diri saya bangga karena karya-karya saya gitu. Dan kayaknya kenapa angkat tema digital art itu karena tahun-tahun ini lagi cukup berkembang untuk bisnis yang seperti itu. Iya. Oke. Nah bicara mengenai kita lebih mengulik dari sisi Putri, tapi ini ada informasi dulu nih sebelumnya nih, kita harus break dulu. Karena ada informasi yang mau lewat. Untuk itu Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dengan dialog bersama Putri dan juga Tulus sesaat lagi. Tetap bersama kami hanya di Good Morning. Yang dulu namanya terus jadi sisipan tiap leluconmu. Jadi sekarang tanggal 20 Januari, acaranya rencananya tanggal 4 Februari ya Put ya. Berarti kurang lebih 2 minggu lagi nih kita punya kesempatan untuk gabung di Creativepreneur Corner. Tadi kan udah banyak tuh narasumber-narasumbernya. Itu caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar gabung, seperti itu, mau ikut. gabung? Bisa beli tiketnya di creativepreneurevent.com dan di event.detik.com. Oke. Sekali lagi itu siapa saja ya? Ya, siapa aja. Biaya 300.000, bisa ketemu sama 11 narasumber, bisa langsung bertanya-tanya sama mereka, networking juga. Jadi dibatasin nggak sih ada berapa jumlah untuk kursinya? Ada cuma 1.700. Nah itu makanya jadi jangan sampai ketinggalan, hanya 1.700 Jadi ya. beli tiketnya sekarang di creativepreneurevent.com dan di event.detik.com. Tuh langsung tuh Bal, langsung kita harus ke sana ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah gini, tadi kan curhatnya soal buka usaha tapi nggak tahu mau apa. Tapi kalau buka usaha tapi takut-takut, tuh gimana Tulus? Buka usaha tapi takut-takut. Iya, takut resiko yang ntar rugi lah. Saya coba saya coba sambungin dengan yang saya kerjakan ya. Kalau dulu saya sempat merasa kalau untuk saya kan di musik nih, untuk bisa punya karir bermusik itu
pilihan jalannya itu hanya sedikit sekali. Ikut dengan sistem yang sudah ada, dengan label-label rekaman yang sudah ada. Tapi ternyata jalannya tidak hanya itu loh. Kita bisa bikin label sendiri, kita bisa bikin manajemen sendiri, kita bisa bikin tim kita sendiri gitu. Jadi kayaknya udah nggak ada alasan untuk takut karena banyak sekali kesempatan, banyak sekali metode yang bisa kita coba untuk membuka usaha gitu. Dan di sana di acara Creative Planner Corner ini juga dibahas soal Betul. itu, bisa berbagi Pasti. ya. Berarti itu ada apa aja sih bidang usaha yang itu narasumber-narasumber masing-masing? Oh Yang banyak datang banget, kebetulan? ada startups, tech startups, ada musik, ada fashion, ada food and beverage, ada macam-macam, banyak banget. Wih. Semua. Putih sendiri Christian ikut Sugiono jadi juga ada kan? Apa? Ikut jadi pembicara Enggak dong. Enggak, kenapa? Di FOH, running the show. Oh, tentunya pasti banyak juga anak-anak muda yang ingin mendengarkan Uti juga ini bagaimana tips dan triknya sehingga bisa Bikin cukup event bagus organizer sepertinya ya. Karena saya lihat juga ini di s.fm ini Putri Tanjung ini banyak sekali nanya dan Putri ini termasuk orang yang sangat humble begitu ya. Dia mau menjawab semua pertanyaan mulai Emang dari apa? Salah satu pertanyaannya ini apa? mulai dari bagaimana tips trik suksesnya sampai ini masalah lipstick juga ada. Jadi ini saya sampai tahu di sini Jangan lipstick yang dibuka. dipakai Aduh, apa. jangan dibuka. Putri ini adalah Hydro Gloss nomor 4. Benar nggak sih? Udah lama banget tuh Itu gak udah buka lama banget ya. SFM ya. Tapi itu banyak sekali dan menarik sekali ini untuk apa ya menjadi masukan bagi siapapun begitu ya. Tapi yang paling penting apa sih, kan kita nih di Indonesia tinggal gitu ya. Pasti tiap negara beda-beda ya untuk urusan kebijakan. Kadang-kadang kan suka birokrasinya nabrak tuh sama ide-ide kita. Kalau di Indonesia gimana? Mungkin Putri dulu deh. Kalau di Indonesia, oke, kalau di Indonesia sebenarnya sekarang kita ada Patriawan Munaf ya untuk di apa chairman-nya Backcraft, which akan sharing banyak banget nanti di Creative Planner Oh, Corner. ada juga nanti Ada di datang? sana Patriawan Oh, Munaf. oke. Jadi kalau misalnya mau tahu sebenarnya sejauh apa sih government bisa membantu anak-anak muda, itu nanti bisa datang ke Creative Planner Corner 2017. Tapi kalau untuk sekarang, menurut aku anak-anak muda di Indonesia sekarang semakin banyak yang Iya. kreatif dan ide-idenya makin luar biasa. Inovasinya itu, ya. Iya, luar biasa. Jadi menurut aku kuncinya adalah jangan takut untuk berkarya aja sih sebenarnya. Karena kayak pertamanya juga aku ruginya sangat banyak, terus jatuh bangun hampir nggak mau bikin event lagi. Oke. Tapi Baik. belajar di situ. Gitu. Oke, nampaknya semua akan detail ya, apalagi kalau misalnya mau buka usaha. Balik lagi ke acara Creative Planner Corner. Terakhir Putri, Tulus pesan untuk acara ini ataupun ayo ajak deh pemirsa semua untuk ikut bergabung. Ya, jangan lupa beli tiketnya Creative Planner Corner 2017 di creativeplannerevent.com dan di event.detik.com karena bakal banyak banget inspirasi. Tapi itu acaranya sangat tidak membosankan ya karena banyak banyak yang menyenangkan gitu. Kita juga akan kasih tantangan ke para narasumber. Jadi banyak sisi-sisi yang nggak bisa kita lihat, sisi dari narasumber yang kita nggak bisa lihat di mana-mana, kita bisa lihat di Creative Planner Corner. Dan Oke, tentunya ada interaktif Tulus gitu dong. ya. Pasti, Interaksi pasti. antara Ada Kalau Tulus dari mana? Gimana? Kalau saya mungkin untuk seluruh teman-teman yang tertarik membuka usaha, punya semangat untuk buka usaha, datang. Dan mungkin saya juga ingin menyapa khususnya untuk teman Tulus yang sudah mendengarkan saya dan penasaran gimana sih saya mencoba membentuk tim dan membangun mimpi dan terus bekerja. Bahkan untuk setelah ini juga masih terus bekerja terus ya. Teman-teman bisa datang dan kita akan ngobrol nanti di situ. Yes. Dan kita satu hal harus lagi yang gabung paling juga. penting adalah ini ternyata terbatas hanya 1.700 tiket begitu ya. Jadi langsung. Jadi harus langsung untuk membeli tiket ya. Jangan sampai ketinggalkan, ini sangat Iya, penting. Saya aja sukses walaupun ya. bukan seorang pengusaha saya pengen tahu juga Datang ini ya. apalagi Kita masih mau mulai. muda. Betul, Apalagi betul, masih betul. muda kan. Diulang terus kata mudanya. Iya. Sukses Putri. Terima kasih. Juga Tulus untuk Creative Planner Corner 2017 ini.